Video amatir merekam angin puting beliung yang merusak warung portable dan ruang kelas SMA 19 Pedurenan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Pihak sekolah menyatakan sejumlah fasilitas sekolah rusak, salah satunya robohnya plafon di ruang kelas. Tak ada korban jiwa, namun saat kejadian sejumlah siswa nampak menangis karena panik. Saat aktivitas anak-anak. Ya, dan anak langsung kita evakuasi ke ruang aman. Oke. Tapi korban anak-anak luka-luka atau apa nggak ada? Nggak ada. Aman sih. Dan juga tadi anak pas waktu kita evakuasi ada satu anak yang benjol dikit ya. Saya tawarkan untuk masuk ke rumah sakit, dia nggak mau. Nggak apa-apa kok Pak, gitu loh. Paling trauma. Ya trauma aja. Baik kan nangis trauma karena shock ya. Hujan disertai angin kencang yang terjadi di wilayah ini juga menyebabkan marka jalan roboh. BPBD Kota Bekasi mengimbau agar masyarakat waspada terhadap perubahan cuaca yang memasuki musim penghujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Warga sedang sakit ini terpaksa berbaring di kasur yang dibawanya tergenang air. Banjir setinggi 60 cm menggenangi puluhan rumah warga di kawasan Lubang Buaya, RT 13 RW 6 Cipayung, Jakarta Timur. Tadi kebetulan keluar, begitu saya datang udah penuh semua gitu. Cuma tinggal di dalam anak saya yang sedang sakit. Untuk barang apa aja kira-kira yang rusak, Bu? Udah hampir semua nih barangnya, udah lemari, hias, mesin cuci, kompor gas, barang-barang peralatan dapur semuanya udah pada melayang-melayang. Dalam banget di sana di rumah, jadi ini mau bawa anak ke sana mengungsi. Di rumah kira-kira setinggi apa, Bu? Di atas lutut. Beberapa warga berusaha memompa air dengan mesin pompa agar ketinggian air berkurang. Banjir terjadi setiap hujan deras karena saluran drainase yang buruk. Warga berharap Gubernur Jakarta yang baru mampu menyelesaikan masalah banjir yang kerap terjadi di permukiman mereka. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Petugas pemadam kebakaran sektor Jakarta Timur mengevakuasi 2 ekor ular sanca di 2 lokasi berbeda. Kedua ular dievakuasi dari pagar rumah dan kamar tidur karena ular jatuh dari plafon menimpa penghuni rumah yang sedang tidur. Petugas pemadam kebakaran menggunakan capit berusaha menangkap seekor ular sanca yang melilit di pagar rumah warga di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Bang Lihin pegang ekor. Petugas juga mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter dari kamar tidur warga di Jalan Raya Kapin, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ular jatuh dari plafon kamar saat penghuni rumah tidur. Warga panik langsung menghubungi petugas damkar. Saat evakuasi, ular sempat melakukan perlawanan. Secara perlahan, petugas menangkap ular dan langsung dimasukkan ke dalam karung. 3 personil rescue pemadam kebakaran dikerahkan ke masing-masing lokasi untuk melakukan evakuasi ular. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, kejahatan makin miris setelah kasus balita Lakban yang disiksa hingga tewas. Muncul aksi keji seorang anak yang menyiksa ibunya dengan senjata tajam. Bersama saya Reza Helbi. Dan saya Anita Dewi, berikut seputar Ayus Pagi selengkapnya. Seorang nenek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nyaris menjadi korban perampokan di warung tembakau miliknya. Pelaku berpura-pura menumpang ke kamar mandi sebelum menganiaya korban.
Warga Babelan, Bekasi mengerubungi rumah di pinggir jalan Warung Ayu setelah mengamankan seorang pria pelaku penganiayaan. Pelaku dibekuk warga saat berusaha melakukan upaya perampokan terhadap Nenek Karsiah. Awalnya pelaku singgah di warung tembakau Karsiah dengan alasan menumpang ke kamar mandi dan mengecas handphone. Namun saat korban lengah, pelaku menyekap dan melakukan penganiayaan. Korban yang sedang menjaga warung seorang diri melakukan perlawanan dan berhasil berteriak minta tolong. Kata saya ininya ditutup baik, kata saya tawarin minum segala. Dia awal-awal mau bekuk saya, dia bilang, "Bu maaf ya Bu, saya terpaksa." Saya langsung berontak, saya tolong keluar. Saya jatuh sampai ngesot keluar, saya baru dengar orang. Selain membawa pelaku, polisi juga menyita sepeda motor yang dikendarai pelaku ke Mapolsek Babelan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, demo mahasiswa terkait APBD di Mamuju, Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Mahasiswa hingga malam tadi belum ditemui pejabat gubernur sehingga bentrok dengan polisi dan Satpol PP. 2 hari berturut-turut, aksi demo mahasiswa ricuh dengan polisi di kantor Gubernur Mamuju, Sulawesi Barat. Kericuhan kembali terjadi saat sejumlah mahasiswa mencoba menerobos pagar dan masuk ke halaman kantor gubernur, namun dihalangi aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga. Sejumlah mahasiswa nekat memanjat pagar masuk ke halaman kantor gubernur. Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian dan mahasiswa di pintu masuk gubernur tak terhindarkan. Hingga malam hari sejumlah mahasiswa masih bertahan di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat. Para mahasiswa meminta penghentian perubahan anggaran yang merusak program strategis kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, belusukan ke Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore. Selain membagikan susu dan buku tulis kepada anak-anak, Kaisang yang menggunakan rompi bertuliskan Anak Mulyono juga mendatangi beberapa rumah warga yang tidak layak huni. Didampingi pengurus DPP, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, belusukan ke Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Selasa sore. Selain bersilaturahmi dengan sejumlah warga Desa Daru, Kaisang juga mendatangi beberapa rumah warga yang masuk ke dalam kategori tidak layak huni. Yang menarik saat belusukan, putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut mengenakan rompi bertuliskan Anak Mulyono. Frasa Anak Mulyono viral belakangan seiring unggahan netizen soal nama asli Jokowi. Kaisang mengatakan kedatangannya ke Kabupaten Tangerang ini hanya ingin membantu masyarakat agar bisa memiliki rumah tinggal yang nyaman dan layak huni. Rencananya Kaisang akan membedah 4 rumah warga di Desa Daru yang masih berlantai tanah, bertembok bilik dan atapnya masih menggunakan daun kelapa. Kami ingin membantu masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang supaya bisa memiliki rumah layak huni, setidaknya ada kamar, ada ruang tamu, dan yang pasti ada untuk MCK. Saya kira itu aja untuk healing di sini supaya kesenjangan sosial yang ada di Indonesia ini bisa berkurang. Ketua RT Desa Daru, Ado Jumadi, berharap Kaisang Pangarep dapat segera merealisasikan janjinya untuk membedah 4 rumah warga. Pasalnya, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Selain bersilaturahmi dengan warga, anak bungsu Presiden Jokowi ini membagikan buku dan susu kepada anak-anak. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Meski KPU mendeklarasikan kampanye damai, namun 2 calon gubernur di Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi, justru saling serang. Bobi menyindir jalan rusak di Sumatera Utara yang membuat kepala benjol. Edi pun menjawab jalan rusak yang dimaksud merupakan jalan nasional yang belum selesai di masa pemerintahan Joko Widodo Mulyono. Bapak dan Ibu hadirin. Pengambilan nomor urut di Pilkada serentak Gubernur Sumatera Utara diwarnai saling sindir Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi.
Dalam pidatonya, usai mengambil nomor urut, menantu Joko Widodo menyinggung adanya jalan rusak yang bisa membuat kepala benjol meski telah menelan anggaran hingga 2,7 triliun. Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejebak kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Menanggapi sindiran jalan rusak yang dimaksud Bobi Nasution merupakan jalan nasional yang belum selesai di masa pemerintahan Joko Widodo Mulyono. Teriakan Clara menggema saat KPU mengadakan rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Dikabarkan menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution diduga memiliki kedekatan khusus dengan TikToker cantik asal Medan berinisial C. Rapat pleno menetapkan pasangan calon gubernur Bobi Nasution Surya mendapatkan nomor urut 1. Sedangkan Edi Rahmayadi dan Hasan Sagala mendapatkan nomor urut 2 pada Pilkada Serentak 2024. Pasangan Bobi Surya akan mulai berkampanye pada hari Jumat mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution dan Said Ilham melaporkan. Seorang wanita dibunuh suaminya karena menolak diajak berhubungan suami istri di Sumeneb. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Seputaran News Pagi. Pemirsa, isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah salah seorang remaja yang tewas akibat menceburkan diri ke Kali Bekasi. Ahmad Dafi dimakamkan tadi malam di TPU Bantar Gebang. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Ahmad Dafi, 16 tahun, remaja yang tewas setelah menceburkan diri ke Kali Bekasi. Jenazah Dafi dibawa ke rumah duka di Jalan Raya Narogong, kilometer 10, Kelurahan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Menurut kakak korban, sebelum peristiwa memilukan tersebut, Dafi pamit menghadiri acara ulang tahun temannya pada pukul 2 dini hari. Saat Dafi tidak pulang, keluarga mencari hingga ke Polsek Rawalumbu. Kakak korban bertemu dengan teman adiknya dan menceritakan jika dirinya dan Dafi sama-sama menceburkan diri ke Kali Bekasi karena panik melihat patroli polisi. Jadi kejadiannya itu cerita. Cuman pas posisinya dia pada nyebur ke kali itu, dia nggak bisa nyelamatin si Dapi. Kalau mungkin dia bisa berenang, kalau si Rizky, kalau mungkin si Dapi nggak bisa berenang. Mungkin saking paniknya nyelamatin dirinya ke kali. Gitu. Jenazah Dafi dimakamkan di TPU Bantar Gebang malam tadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, bidang profesi dan juga pengamanan Propam Polda Metro Jaya periksa 9 anggota tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota. Sebelum kejadian, 9 anggota mendatangi lokasi karena adanya kerumunan puluhan orang yang diduga akan tawuran. Propam Polda Metro Jaya periksa intensif 9 anggota tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota. Pemeriksaan terkait kematian 7 orang yang jasadnya ditemukan di aliran Kali Bekasi. Sebelumnya, patroli cyber menemukan unggahan live sebuah akun media sosial. 9 anggota kemudian mendatangi lokasi yang diduga akan menjadi tempat tawuran dan mendapati 30 motor dengan 60 orang. 22 orang diamankan, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Di lokasi juga ditemukan 21 senjata tajam. Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 anggota patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Bekasi untuk mendalami, ya, ini sebagai bentuk akuntabilitas untuk semuanya clear, transparan.
Dari 7 korban, baru 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Rumah sakit Polri kesulitan mengidentifikasi karena sebagian korban belum memiliki KTP. Sementara identifikasi menggunakan visual tak bisa dilakukan karena kondisi jenazah telah membusuk. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 dari 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi telah teridentifikasi dan diserahkan kepada perwakilan keluarga. Sementara 5 jenazah lain masih dalam proses pengumpulan data DVI. Sakit Polri Kramat Jati hari ini telah memulangkan 2 dari 7 jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, di mana 2 jenazah ini teridentifikasi atas nama Muhammad Rizky berusia 19 tahun dan 1 jenazah lagi yakni Ahmad Dafi yang berusia 16 tahun. Dan 2 jenazah ini sudah diidentifikasi dengan melakukan sejumlah pemeriksaan dan juga metode-metode di mana jenazah ini menggunakan pemeriksaan yang diambil dari sampel gigi, kemudian juga sidik jari, serta DNA dan data-data pun semuanya telah cocok atau match begitu ya dengan barang dan juga data-data yang diambil dari pihak keluarga maupun dengan barang-barang yang ada pada jenazah korban. Dan sementara itu pemirsa, 5 jenazah lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga pengumpulan data-data serta bukti-bukti untuk kemudian nantinya dapat diidentifikasi. Namun memang sebelumnya sudah ada 7 keluarga yang melaporkan pihak keluarganya hilang begitu dan merasa bahwa pihak keluarganya berada di Rumah Sakit Polri dan menjadi salah satu dari 7 jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi. Namun pihak Rumah Sakit Polri sendiri harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan ketepatan dari ketiga hal begitu, baik pemeriksaan secara premier dan juga sekunder seperti yang tadi saya katakan, yakni pemeriksaan sampel dari gigi, kemudian juga sidik jari dan juga DNA. Sementara demikian dari Jakarta, Ayah Nufus Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan Komisi 3 DPR RI mendatangi Kali Bekasi yang menjadi lokasi penemuan 7 jenazah Selasa siang. Komisi 3 DPR ini ingin menyelidiki kasus penemuan 7 jenazah dilakukan secara transparan. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani Hamdani yang mendatangi rombongan DPR membenarkan petugas yang berpatroli 21 September Sabtu dini hari sempat melepaskan tembakan untuk membubarkan massa. Diduga 7 jenazah yang ditemukan merupakan remaja yang loncat ke kali karena panik dan berupaya kabur dari patroli polisi. Dalam patroli tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti senjata tajam yang akan digunakan maksud kami untuk tawuran seperti parang, golok, dan stick golf. Kepada Kapolres Metro Bekasi Kota, seluruh petugas yang berpatroli di base camp tempat remaja berkumpul sebelum tawuran diperiksa Propam Polri untuk mendalami ada atau tidaknya pelanggaran prosedur dalam bertugas. Saat patroli, 18 orang diamankan polisi, 3 remaja ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kepemilikan senjata tajam. Untuk transparansi dan akuntabilitas dari kinerja kepolisian bisa diukur langsung oleh rekan-rekan dari media maupun dari masyarakat. Kami setiap hari melaksanakan patroli prosesi, tidak hanya pagi, siang, bahkan sampai ke subuh, kejadian pukul 3, pukul 4. Berikutnya pemirsa, musim hujan yang ditandai dengan perubahan cuaca ekstrim mulai melanda sejumlah wilayah di tanah air. Di Bekasi, hujan disertai angin kencang membuat sejumlah bangunan rusak diterjang angin puting beliung. Sementara itu di SMA 19 Bekasi, plafon salah satu kelas roboh hingga mengakibatkan para siswa yang tengah belajar panik dan menangis. Video amatir merekam angin puting beliung yang merusak warung portable dan ruang kelas SMA 19 Pedurenan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Pihak sekolah menyatakan sejumlah fasilitas sekolah rusak, salah satunya robohnya plafon di ruang kelas. Tak ada korban jiwa, namun saat kejadian sejumlah siswa nampak menangis karena panik. Saat aktivitas anak-anak. Ya, dan anak langsung kita evakuasi ke ruang aman. Oke. Tapi korban anak-anak luka-luka atau apa nggak ada? Nggak ada. Aman sih. Dan juga tadi anak pas waktu kita evakuasi ada satu anak yang
benjol dikit ya. Saya tawarkan untuk masuk ke rumah sakit, dia nggak mau. Nggak apa-apa kok Pak, gitu. Paling trauma. Ya trauma aja, baik kan nangis trauma karena shock ya. Hujan disertai angin kencang yang terjadi di wilayah ini juga menyebabkan marka jalan roboh. BPBD Kota Bekasi mengimbau agar masyarakat waspada terhadap perubahan cuaca yang memasuki musim penghujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, seorang nenek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nyaris jadi korban perampokan di warung tembakau miliknya. Pelaku berpura-pura menumpang ke kamar mandi sebelum menganiaya korban. Warga Babelan, Bekasi mengerubungi rumah di pinggir jalan Warung Ayu setelah mengamankan seorang pria pelaku penganiayaan. Pelaku dibekuk warga saat berusaha melakukan upaya perampokan terhadap Nenek Karsia. Awalnya pelaku singgah di warung tembakau Karsia dengan alasan menumpang ke kamar mandi dan mengecas handphone. Namun saat korban lengah, pelaku menyekap dan melakukan penganiayaan. Korban yang sedang menjaga warung seorang diri melakukan perlawanan dan berhasil berteriak minta tolong. Kata saya ininya ditutup aja, kata saya tawarin minum segala. Dia awal-awal mau bekuk saya, dia bilang, Bu maaf ya Bu, saya terpaksa, saya langsung berontak, saya tolong keluar. Saya jatuh sampai ngesot keluar, saya baru dengar orang. Selain membawa pelaku, polisi juga menyita sepeda motor yang dikendarai pelaku ke Mapolsek Babelan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, demo mahasiswa terkait APBD di Mamuju, Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Mahasiswa hingga malam tadi belum ditemui pejabat gubernur sehingga bentrok dengan polisi dan Satpol PP. Dua hari berturut-turut, aksi demo mahasiswa ricuh dengan polisi di kantor Gubernur Mamuju, Sulawesi Barat. Kericuhan kembali terjadi saat sejumlah mahasiswa mencoba menerobos pagar dan masuk ke halaman kantor Gubernur, namun dihalangi aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga. Sejumlah mahasiswa nekat memanjat pagar masuk ke halaman kantor Gubernur. Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian dan mahasiswa di pintu masuk Gubernur tak terhindarkan. Hingga malam hari sejumlah mahasiswa masih bertahan di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat. Para mahasiswa meminta penghentian perubahan anggaran yang merusak program strategis kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Jenazah seorang bocah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dijemput menggunakan sepeda motor. Keluarga kesal karena mobil ambulans yang ditunggu tidak kunjung datang. Sejumlah keluarga korban mengamuk di depan Puskesmas Cempai, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Keluarga meminta mobil ambulans untuk membawa jenazah, namun mobil ambulans tidak ada di lokasi. Pihak keluarga pun terpaksa menggunakan sepeda motor untuk mengantar jenazah ke rumah duka. Seorang bocah tewas tenggelam dilarikan ke puskesmas untuk diberikan pertolongan medis. Ada pengawalan terus tersangkut pancingannya, dia turun ke bawah. Ternyata airnya cukup dalam dan ternyata berenang. Dan puskesmas yang mengatakan tidak mau memberi mobil seperti apa Pak, narasi yang beredar. Saya kira tidak seperti itu. Usai kejadian, pihak puskesmas meminta maaf dengan kelalaian yang terjadi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Pemirsa, ada sejumlah fakta baru terkait kasus pembunuhan balita di Cilegon, Banten yang terus terungkap. Perkara utang piutang hingga cinta sesama jenis jadi motifnya. Para pelaku kini terancam 15 tahun penjara, namun pengakuan bahwa pembunuhan sudah direncanakan tidak tertutup kemungkinan para pelaku terancam hukuman mati.
Bocah berusia 5 tahun, korban pembunuhan 3 wanita ditemukan warga di Pantai Cihara, Lebak, sekitar 141 km dari Cilegon. Para tersangka yang membuang jasad korban, Ujang dan Yayan. Sebelumnya, korban telah dibunuh di sebuah gudang yang berjarak sekitar 5 langkah dari kamar rumahnya oleh Sainah, Rahmi, dan Emi. Korban dibunuh dengan benda tumpul. Para tersangka membunuh karena memiliki utang pinjaman online dengan nama ibu korban. Sainah ternyata cemburu pada ibu korban karena sering mengajak Rahmi pergi keluar rumah. Sainah ternyata cemburu pada ibu korban karena sering mengajak Rahmi pergi keluar rumah. Dari jembatan ini, korban dilempar dalam kondisi sudah tewas. Begitu saya mau ngambil air ke Pantai Cihara, di sini banyakan, ada yang nemu mayat katanya di pinggir laut, di pinggir kali Cihara. Cuman gitu doang, saya kemus. Para tersangka mengaku membawa korban dari Pandeglang menuju Pantai Cihara, Lebak. Yang laki-laki UH dan YH ini atas perintah SA dan RH itu membantu korban untuk membuang mayat korban, membantu pelaku untuk membuang mayat korban itu diberikan imbalan sebesar 100.000, masing-masing 100.000. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, usai viral di media sosial garasi yang dibangun seorang warga di jalan umum di Tamua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya dibongkar. Aksinya juga sempat ditentang pengguna jalan karena garasi yang dibangun menutup akses kendaraan warga untuk melintas. Ada-ada saja ulah warga yang satu ini. Aksinya viral setelah nekat membangun garasi di atas jalan umum di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Parkiran mobil berukuran 3x2 meter ini terbuat dari teralis besi yang menutupi hampir setengah badan jalan. Akibatnya pengendara mobil tidak bisa melalui jalan tersebut. Pasca viral, pemilik akhirnya membongkar sendiri garasi tersebut. Ia berdalih masih ada warga lain yang juga membangun garasi di jalanan umum. Sebenarnya kan masih kok dulu ini. Saya pikir tidak mungkin belum dipakai. Jadi saya bikin tempat mobil di atas air sini kok. Lama-lama pemerintah yang tutup. Dan jadi orang yang tidak tahu sama sekali bilang jalan umum ya. Kalau mau dianu ini kiri kanan kan di sana tidak bisa lewat mobil. Kenapa saya diviralkan? Nanti masih ada bangunan lain Pak? Ini masih ada 2 kiri kanan. Mestinya itu dibuka juga. Terkait masih ada yang membangun garasi di fasilitas umum, pihak Kelurahan Tamua mengimbau warga untuk segera membongkarnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin iNews melaporkan. Pemirsa, usai pengundian dan penetapan nomor urut, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menghadiri acara deklarasi damai di kawasan Kota Tua. Para calon sampaikan strategi kampanye mereka. Acara deklarasi kampanye damai 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta di kawasan Kota Tua, Jakarta. Kampanye damai dihadiri 3 paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Ridwan Kamil sampaikan bahwa kampanye timnya akan dilakukan dengan cara belusukan hingga bertemu berbagai tokoh. Sementara Dharma Pongrekun dan Kunwardana akan melakukan perjalanan bersama di awal kampanye, kemudian berpisah untuk menyampaikan program-program mereka di sejumlah daerah. Kami fokus 2 bulan ini belusukan, tanya jawab, temu bicara, ketemu tokoh, kampanye kreatif untuk menjangkau Gen Z, kira-kira begitu. Jadi setelah itu, lalu kami menuju ke titik-titik yang sudah ditentukan. Di hari pertama, kami bersama-sama. Tapi hari setelah itu nanti kami pergi ke titik kami masing-masing. Dan kami akan bertemu lagi di hari terakhir. Sayangnya Pramono Anung dan Rano Karno tidak melewati barisan wartawan untuk menyampaikan seperti apa kampanye yang pertama mereka.
Usai deklarasi damai, hari ini dimulai masa kampanye yang akan berlangsung hingga 23 November 2024. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Dimas Winardi melaporkan. KPU Provinsi Banten menggelar deklarasi kampanye damai. Selain pasangan calon, deklarasi damai juga dihadiri partai pengusung dan disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Tolak money politik, tolak. Pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi serta Andra Soni dan Dimyati Natakusuma mengikuti deklarasi kampanye damai yang dilaksanakan di halaman Masjid Al-Bantani, kawasan KP3B, Provinsi Banten. Kedua pasangan berkomitmen akan melakukan kampanye sesuai aturan. 3 pasangan calon Bupati Tangerang, Banten sepakat melakukan kampanye damai sesuai aturan. Sama-sama melaksanakan pilkada yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politik. Usai mendapat nomor urut 1 di Pilkada Kota Tangerang Selatan, pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan secara resmi menyerahkan seluruh aset negara yang mereka gunakan. Benyamin dan Pilar memulai cuti di luar tanggungan negara pada 25 September 2024 untuk berkampanye di Pilkada Kota Tangerang. Tugas antara lain adalah rumah dinas jabatan, kemudian juga kendaraan dinas jabatan, baik roda 4, ada juga roda 2, kemudian juga peralatan-peralatan elektronik yang selama ini kami gunakan. Seluruh aset milik negara diserahkan kepada Sekretaris Daerah Sekda Tangsel sebagai pengelola barang milik daerah. Dari Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Presiden Joko Widodo mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Nusantara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi meminta agar status VVIP bandara diubah jadi bandara komersil sehingga bisa melayani penerbangan apapun. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo mendarat perdana dengan mulus di Bandara VVIP Nusantara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pukul 16.12 waktu Indonesia Tengah. Jokowi tiba di Bandara Nusantara menggunakan pesawat kepresidenan jenis RJ-85 yang lepas landas dari Bandara Pontianak, Kalimantan Barat. Disambut Menhub Budi Karya Sumadi, Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni, dan sejumlah pejabat lain, Jokowi bersyukur pendaratan perdana pesawat di Bandara IKN berjalan baik. Jokowi meminta kepada Menhub agar status Bandara IKN diubah dari Bandara VVIP menjadi bandara komersil, sehingga bisa melayani penerbangan apapun, termasuk haji dan umroh. Alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara, Nusantara Airport, yang sering banyak disampaikan ini adalah bandara VVIP. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Jokowi berkantor di IKN jelang masa punah tugas pada 20 Oktober. Dia akan melakukan groundbreaking di sejumlah proyek investasi luar negeri. Pada Jumat, Jokowi akan terbang dari Bandara IKN untuk melakukan kunjungan kerja ke Samarinda. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Pemirsa, Kaisang sudah datang ke KPK untuk mengklarifikasi kepergiannya ke Amerika yang katanya hanya nebeng jet pribadi milik temannya. Tapi pernyataan hanya nebeng ini ternyata justru memberi bola lambung bagi netizen untuk membuli. Mau kemana? Boleh nebeng nggak? Nah, pemirsa, kata-kata nebeng ini lagi rame banget nih diperbincangkan di masyarakat. Karena apa? Pasti paham dong karenanya maksudnya itu apa. Nah, kata nebeng ini sebenarnya kata-kata sederhana yang nggak ada istimewanya. Tapi karena yang bilang itu adalah anak dari Presiden Joko Widodo alias Kaisang Pangarep. Nah, ini jadi bully atau jadi bulan-bulanan netizen nih. Karena apa?
Yang bersangkutan ini berangkat ke Amerika katanya. Cuma nebeng sama temennya, tapi nyatanya apa? Cuma ada 4 orang doang berdasarkan data dari manifest. Yang pertama adalah Kaisang Pangarep, yang kedua istrinya, kemudian kakak dari istrinya, dan juga stafnya. Jadi sebenarnya yang mana yang benar? Oke, ditambah lagi nih, Kaisang family ini dapat hak istimewa atau fasilitas istimewa dari pihak migrasi. Wah, luar biasa ya, bukan main. Tapi udahlah, kita juga paham lah ya. Nah, karena ramai sampai berhari-hari, akhirnya tim kuasa hukum dari Kaisang Pangarep pun angkat bicara nih. Pak Nasrullah bilang katanya ternyata bukan 4, tapi berubah jadi 8 penebeng. Nah, 4-nya siapa lagi tuh kira-kira? Dan mungkin ini niatnya dia bilang nebeng itu cuma mau merendah, tapi justru malah digoreng, diserang sama netizen. Dan jadi bumerang buat dirinya sendiri. Emang ya kekuatan netizen ini luar biasa, apalagi netizen Indonesia. Aduh, neti. Berikutnya pemirsa, ada sebuah tempat wisata di Sidoarjo, Jawa Timur yang menawarkan banyak permainan tradisional yang membangkitkan memori masa kecil yang ternyata menyenangkan nih. Ya udah sekali Reza, di Kampung Lali Gadget, anak-anak ini bisa mencoba ragam permainan tradisional tanpa menyentuh gadget atau handphone. Tradisional, mulai dari tarik tambang, anak-anak ini nampak riang gembira saat mencoba berbagai macam permainan tradisional. Mulai dari tarik tambang, lomba bakiak, bermain hula hoop, enggrang, dan masih banyak lagi. Kampung Lali Gadget berada di Desa Pager Ngumbuk, Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Sesuai namanya, tempat wisata ini membuat siapapun yang datang pasti akan lupa dengan keberadaan gadget atau handphone. Seneng? Senengnya apa? Nggak ada HP, nggak main HP. Gitu ya? Iya. Tadi kesini main apa? Tarik tambang, terus egrang, terus sama main bola. Tak hanya permainan tradisional, di tempat ini juga disediakan kolam air, seperti suasana sungai yang ada di pedesaan. Lokasi wisata ini diserbu warga karena selain masuknya yang gratis, bisa menjauhkan anak dari ketergantungan gadget. Ya, kita sebenarnya nggak melarang HP, cuma kita memberikan alternatif anak-anak bermain selain HP. Jadi anak-anak otomatis lupa HP. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah memulai uji coba paket wisata Triple B, yakni Bali Barat atau Bali Utara dan juga Banyuwangi. Paket wisata ini ditargetkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali bagian utara dan barat serta Banyuwangi hingga 10% pada tahun pertama paket wisata dijalankan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memulai uji coba paket wisata Triple B, yakni Bali Barat, Bali Utara, dan Banyuwangi. Melalui paket wisata ini, para wisatawan diajak untuk menyusuri tempat wisata mulai dari Watu Dodol, Bang Sering Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Taman Nasional Bali Barat, Teluk Pemutaran, hingga Pantai Lovina di Kabupaten Buleleng, melalui jalur laut dengan menggunakan kapal cepat. Jadi bagi yang ingin wisata konservasi juga Taman Nasional Bali Baratnya sudah ready, tapi untuk wisata alam, wisata budaya, wisata religi juga tersedia. Sementara itu di Kabupaten Badung, Bali, Menparekraf menghadiri event Bali International Aviation 2024 di General Aviation Terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ajang ini menjadi simbol kemajuan Indonesia kepada dunia yang bertujuan untuk meningkatkan sektor kedirgantaraan dan pertahanan Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini juga Anda dapat lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tersedia. Saya Reza Helmi. Dan saya Anita Dewi. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan
Sampai jumpa.